Bahkan Ya, dalam betul. purpose pun juga harus ada sosial. Jadi kemudian Ya, kita kenal socialpreneur, ya, bahwa ya, bisnis betul. itu nggak cuma duit gitu loh, harus ada Ya, faktor sosialnya gitu ya. ya, Jadi betul. malah ada yang bilang give dulu baru take. Kalau dulu kan take and Ya, give gitu. Nah, ya, betul. ini saya kira memang ada peralihan ke situ. Ya, Menurut Mas sendiri, ini kalau saya berpendapat tentang COVID ini bukan krisis, Mas. Banyak kan berpendapat ini krisis. Saya bilang bukan. ya, Karena kalau krisis itu kan guru-guru kita kayak Pak Ken Sudarto, Pak Nuradi itu kan mengajarkan bahwa krisis itu adalah suatu keadaan yang tidak stabil, ya, ya, mengandung perubahan yang mendasar untuk lebih baik atau lebih ya, buruk. Jadi keadaannya aja nggak stabil. Jadi kalau ibarat pesawat terbang, ini saya ulang-ulang nih Mas, pesawat terbang ya, itu ada angin dia goyang aja, tapi jalan terus. ya, ya, Nah sekarang ini pesawatnya lagi kenceng, dipotong, blek. ya, Nah, ya, terus kemudian setelah jatuh, keadaannya nggak menentu. Ini sampai ya, kapan? Terus ya, apa bisa balik, apa enggak? Apakah ya, jangan-jangan perilaku orang yang di rumah, tinggal di rumah, kerja di rumah itu kemudian menjadi the new normal gitu. Ini kan ya, serba nggak jelas nih. Saya ya, cenderung mengatakannya chaos. ya. Nah ini mengatasi keadaan seperti ini, teman-teman itu ketika Mas kumpul-kumpul gimana nih? Pendapat mereka gimana? Saya pengen dengar juga. Ya, yang pertama pastinya apa namanya, terutama di F&B karena saya juga ngalami dari segi katakanlah financial itu sangat berat gitu, karena kita tahu lah ya apa namanya bisnis F&B pada umumnya sih kita gaji bulan ini dari pendapatan bulan kemarin gitu kan, terus Ya, bulan depannya lagi dari bulan ini segala macam. Mungkin Mas Bi juga paham. Jadi ya, kalau dari situnya memang sangat berat dan memberi implikasi terhadap komitmen-komitmen dari katakanlah BOD atau shareholders ya, mau seperti apa gitu ya. Dan menurut saya memang waktu menjadi sangat penting, apakah ini akan 3 bulan atau 2 bulan atau 4 bulan atau mungkin setengah tahun, itu menjadi challenge tersendiri. Tapi lebih daripada itu, kalau kita didiskusi sama partner, sama terutama lingkungan yang lebih kecil, kita melihat bahwa akan ada perubahan yang cukup signifikan di perilaku. Sebelum ya, kita ngomong marketing, kita ngomong perilaku. Kayak misalnya kesadaran terhadap hidup sehat. Kita kan sekarang kan semua orang diajarin untuk tiba-tiba sadar sama hidup sehat. Cuci cuci tangan, tangan, apa namanya, mungkin nggak ada masker, lagi cium tangan, gitu-gitu, salaman, gitu itu kan jadi nggak ada kan. Berarti ya, terus kesadaran kesehatan, gaya hidup sehat, pola makan, orang akan menghindari untuk sakit flu itu takut gitu ya, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu membuat kita harus meredefinisikan ulang bisnis kita, dan kalau mau positif itu adalah peluang, karena saya membayangkan kalau brand-brand luar itu sebenarnya lebih berat lagi gitu. Saya nggak bisa membayangkan misalnya kayak Zara gitu ya. Zara dari Spanyol, terus dia approvalnya harus ke sana ke sini gitu. ya, Approvalnya mungkin harus melewati 1.000 orang gitu. prinsipal, Prinsipal ini segala macam. Sementara kita cuma 5 orang, 3 ya, orang, mungkin 2 orang gitu. Jadi kita akan punya kecepatan yang lebih besar, walaupun ya, kita ya permodalan mungkin berat. Tapi permodalan yang besar juga berat. Jadi sebenarnya zaman sekarang justru menurut saya sih akan banyak peluang ketika nanti udah kembali lagi, pelan-pelan kembali itu, sambil meredefinisi kita akan banyak bisa melakukan banyak hal sebenarnya betul, yang sifatnya karena orang Indonesia ini kan kita paham banget ya, orang Indonesia gotong royong, orang Indonesia ya, nggak kayak orang Amerika sekarang pukul-pukulan tuh gara-gara siapa namanya presidennya bikin policy tentang kecepatan mau buka apa segala macam. Orang Indonesia kan lebih sabar, gotong royong, solidaritasnya tinggi segala macam. Jadi sebenarnya
kita punya ruang dengan segala hormat ya. Kita tahu bahwa banyak yang teman-teman usahaan segala macam. Tapi kalau kita mau positif, sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa di leverage ya, menurut saya. Ya, memang mau tidak mau kita harus meredefinisi ulang kita punya bisnis, Mas ya. Kalau yang saya alami nih, pada waktu saya dengar virus Wuhan di bulan Desember, itu keadaannya unknown, kita nggak tahu apa sih ini yang terjadi, apa sih gitu. Kemudian mulai tahu, masuk ke learning zone, masuk ke aware dulu, baru kemudian begitu di Depok ada 2 atau 3 suspek, kita masuk ke fear zone nih. Tiba-tiba kita ketakutan, karena ketakutan blank semuanya. Harus di rumah, ini, itu, blank sama sekali. Sampai kemudian kita pelan-pelan mulai masuk ke learning zone. Oh, ternyata gini. Nah, mulai kita menata ulang tuh, kita punya bisnis nih. Oh, kalau gitu workshopnya online gitu ya. Terus kalau berbayarnya gimana, aplikasinya pakai apa, kan gitu. Ini mau tatap muka atau satu arah gitu. Nah, mulai kita menemukan purpose baru. Purpose baru nih dari bisnis kita. Nah, dari situ mulai kita reformatting dari 1 bulan pertama ngapain, 1 bulan berikutnya ngapain, kalau 3 bulan ngapain gitu. Nah, yang bulan pertama itu survival, Mas, survival aja. Jadi ada yang kemudian dari restoran jadi delivery, banting setir ke online gitu ya. Nah, kalau saya mungkin karena sudah tua, itu agak lambat. Jadi meskipun berusaha cepat, tetap lambat juga. Jadi termasuk kenapa setiap malam saya bikin ngobrolan seperti ini, itu sebetulnya juga menolong diri saya sendiri supaya nggak stres. Saya dapat masukan dari teman-teman. Yang kedua juga menolong teman-teman yang mungkin merasa tidak punya jalan keluar gitu ya. Oh, ternyata satu banyak yang kena juga kok gitu. Yang kedua, oh ternyata ada ide dari Pak Handoko nih, harus gini. Nah, gitu. Jadi itu yang apa namanya. Nah, terakhir Mas, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, silakan teman-teman kalau mau mengajukan pertanyaan, mumpung Mas Handoko dari sini, Anda melihat nggak, Mas? Ini ada yang bilang bahwa karena di rumah jadi timbul dendam. Yang biasa jalan-jalan, nanti kalau udah dinyatakan bebas, kita jalan-jalan gitu. Ada dendam jalan-jalan, ada dendam makan-makan, ada dendam ngopi-ngopi, ada dendam ngobrol-ngobrol. Nah, Anda percaya nggak kalau itu tiba, masyarakat masih punya uang nggak untuk melaksanakan dendam kesumatnya itu? Ya, yang pertama sebenarnya sebelum dendam, sekarang pun sebenarnya saya melihat katakanlah kita ngomong mental health dari publik, atau mungkin nggak usah jauh-jauh dari keluarga, mental illness ya mungkin ya, orang stres di keluarga itu, di anak-anak segala macam itu sangat luar biasa, karena kan bayangkan belum pernah terjadi kita di rumah begitu lama gitu ya, dan sebenarnya dari situ aja udah market sebenarnya. Kemarin saya bilang ke teman-teman arsitek misalnya atau interior designer, sebenarnya kita bisa justru ada kebutuhan, saya pun juga ada kebutuhan untuk mendesain rumah saya yang tadinya nggak pernah saya perhatikan pojok-pojoknya, mungkin berantakan belakangnya, dan pojok-pojok lain juga berantakan karena saya malam pulang ya udah kamar, pagi berangkat lagi. Itu mungkin interior designer bisa nanti, bukan nanti, sekarang pun bisa mendesain pojok-pojok tertentu untuk, katakanlah kalau Zoom meeting itu menjadi latar belakangnya keren gitu ya, mungkin studio di rumah segala macam. Jadi intinya adalah saya tidak melihat dendamnya dulu, tapi saya melihat psikologis dari konsumen itu harus kita perhatikan gitu, bahwa tadi ada mental illness gitu ya, nanti bahwa terakhirnya adalah dendam segala macam, tapi jangan lupa juga bahwa ada fear juga, fear-nya kan cukup lama untuk bisa menuju ke akhirnya dendam kesumatnya nanti ini ya. Jadi kita mesti lihat juga step-stepnya seperti apa gitu. Kalau
menyikapi daya beli sih menurut saya ini kan, saya mengibaratkan ini bukan kayak krisis 98 atau krisis-krisis yang lain yang dulu memang krisis biasanya pagebluk juga ya, krisis hubungannya sama apa namanya pandemi, istilahnya pandemi sama apa namanya El Nino ya, biasanya El Nino itu berhubungan dengan krisis segala macam. Tapi yang ini kan sebenarnya orang punya uangnya ada, tapi tiba-tiba dipaksa berhenti, kita kayak dibeli peringatan untuk merubah hidup lebih slow gitu. Dan mungkin kita yang tadinya mendewa-dewakan 4.0, mendewa-dewakan percepatan, ternyata kita belum canggih-canggih amat gitu. Jadi menurut saya sih ya ini waktunya untuk kita berefleksi gitu, untuk tapi bukan krisis dalam arti terus ini, tapi memang dihentikan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, dan kita harus menyikapi gitu kan, hukum alam sebenarnya ini yang terjadi. Ya, betul. Kurang lebih gitu. Dan kita kan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak mampu dipikul oleh umatnya kan gitu. Ya, betul. Jadi betul. Kita mesti percaya banget itu. Mas, ada beberapa pertanyaan nih. Wah, panjang-panjang pertanyaannya. Surya Putra SP, dalam proses pencarian purpose sebuah brand, idealnya butuh waktu berapa lama, Mas Handoko, sehingga sebuah purpose itu dikatakan telah siap dan matang? Apa saja indikatornya? Monggo, silakan. Ya, sebenarnya kalau di UKM itu lebih mudah karena pelakunya lebih kecil, lebih nggak ribet gitu ya, nggak birokratis gitu. Dan sebenarnya idealnya sih purpose itu dicari sebelum kita bikin brand itu sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita belum bikin itu purpose-nya harusnya dibangun. Kalau belum ada, saran saya sih ya kita harus menggali aset-aset yang kita punya. Kalau saran saya bukan dengan cara oh yang ini udah ini positioningnya, yang ini sudah ini, jangan ngomong ini, jangan ngomong, bukan, itu kurang otentik. Jadi kembalilah ke diri kita, kita ini apa sih, kalau kita katakanlah buka restoran gitu, saya paling seneng contohnya misalnya kayak Bumi Langit gitu ya, Bumi Langit Haji Iskandar, Haji Is di Jogja itu, dia purpose-nya adalah apa namanya, permaculture gitu, karena dia belajar di Bali lama dengan apa subak gitu, jadi dia purpose-nya alam ya, keseimbangan alam, terus artinya akhirnya harus dia memberdayakan juga orang-orang sekitar, segala macam, purpose-nya jelas sekali gitu, dan itu dimiliki uniquely oleh Haji Iis gitu. Jadi kita nggak perlu takut apa namanya ini nanti dicontek apa segala macam, nggak usah takut dan jangan dicari-cari lah kasarnya gitu. Kembalilah kan ke diri kita, kita ya kayak Mas Bi punya purpose sharing gitu. Saya bisa melihat dengan segala apa namanya hormat saya ke Mas Bi yang sangat passionate gitu untuk sharing gitu. Jadi itu kan purpose-nya Mas Bi kan kelihatan sekali, dan itu bisa nggak cuman ngomdok gitu, tapi ya itu benar-benar tangible dan nempel di brand yang namanya Mas Bi gitu ya, dengan apa namanya bisa bikin brand atau segala macam. Itu super. Jadi nggak dicari-cari, Mas Bi nggak sedang mencari-cari, wah ini Hermawan ini posisinya ini, terus si ini posisinya gini, Yuswadi posisinya ini, kan pasti beda-beda, orang nggak mungkin sama. Ya gitu. Ya, istilahnya meskipun strateginya sama, ketika strategi itu diimplementasikan belum tentu sama, karena tergantung dari passion dari timnya, apakah sama apa enggak gitu. Betul. Itu kalau saya disuruh bikin filosofi kopi, pasti hasilnya tidak akan sama dengan Mas Handoko bikin filosofi kopi. Betul. Meskipun sama-sama kopi dan sama-sama katakanlah dari Aceh gitu ya misalnya. Iya, betul. Kayaknya Mas Bi lebih pintar dibandingin saya kalau tentang kopi. Wah, jangan gitu. Saya minumnya kopi saset atau Mas. Ayu Rani. Ya. Mas, apakah ketika daya beli masyarakat turun, brand-brand juga akan menurunkan budget promonya? Apakah micro selling seperti mobilitas SPG akan cepat recovery ketika pemerintah mengizinkan beraktivitas? Ini saya jawab dulu bahwa
pada zaman Krismon dulu, itu semua perusahaan tiarap. Karena pasarnya mengecil. Tapi saya yakinkan klien-klien saya bahwa ketika pasar mengecil, ketika semua orang tiarap, semua orang diam, kita ngomong sedikit saja pasti kedengaran. Jadi akhirnya saya yakinkan mereka bahwa yang mengecil itu pasarnya. Itu urusan marketing, tapi brand itu urusannya di benak konsumen. Pikiran masyarakat tidak mengecil, pikirannya tetap sama. Cuma daya belinya mengecil sehingga pasarnya mengecil. Jadi brand kita harus tetap dipelihara, apalagi zaman sekarang itu boleh dibilang gratis ya kalau tahu caranya. Ya. Gimana menurut Mas Santoso, gimana? Yang ahli bikin konten. Justru sekarang menurut saya justru untuk UKM ya, teman-teman UKM momentumnya untuk berpromosi. Cuma definisi promosi itu apa? Kalau dalam keadaan konsumen kehilangan lost appetite-nya, udah nggak nafsu gitu ya untuk beli, jangan dipaksain untuk promo beli ini jangan dipaksain, karena kan memang nggak ada, kayak saya misalnya walaupun di rumah aja saya untuk delivery juga mikir karena nanti bersih atau enggak segala macam misalnya. Ya, betul. Dan berarti kan intinya adalah cara berpromosi itu macam-macam. Justru kembali ke purpose tadi. Ya. Coba gali purpose dan kita sharing lah, nggak usah muluk-muluk, sharing lah ke tetangga, ke orang-orang terdekat, dan itu menjadi kekuatan kita gitu. Ada salah satu brand teman saya nggak usah sebut, dia punya warung bakmi gitu. Dari awal dia ramai sekali, sangat lokal gitu, dan dia dari awal itu benar-benar targetnya dia tetangga, benar-benar untuk tetangga. Yeah. Apa yang terjadi? Waktu pas sebelum COVID itu ramai sekali, dan sekarang masih tetap ramai. Kenapa? Karena dia konsentrasi di tetangga, berarti dia berhasil membangun trust dengan tetangganya. Jadi itu penting banget sebenarnya. Kita kan sebenarnya membangun trust itu kan penting banget, karena kan ada nggak cuma emotional bonding, tapi juga ada, atau tidak hanya brand, tapi juga ada trust sebenarnya. Dan brand trust itu penting untuk dibangun ketika kita benar-benar malah justru konsentrasi di market yang nggak muluk-muluk, mungkin tetangga aja gitu, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya pelihara konten atau engagement atau katakanlah modal percakapan yang kita punya gitu. Kayak misalnya saya modal percakapannya adalah kreatif, Creative Hub, ya saya ngomongnya tentang Creative Hub terus gitu ya. Ada apa yang meaningful buat orang lain gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh semua brand sebenarnya. Brand kan kayak orang kan, Mas. Brand kan kayak orang aja, kita bersilaturahmi gitu. Ya, kalau saya selalu memberikan arahan ke teman-teman UKM, yang pertama gunakanlah kelebihan UKM yang tidak dimiliki oleh korporasi. Korporasi itu besar, tapi lamban. Dalam bergerak itu lamban, sehingga kita justru punya kelebihan dengan kecepatan itu. Kita kecil, sehingga gesit. Mau ganti usaha seminggu sekali, gua nggak ada yang larang. Asal bisa aja. Hari ini jualan mie, besok jualan bakso, besok lagi jualan soto, nggak ada yang larang gitu. Tapi kalau korporasi mau ganti mie ke soto, itu aja rapat dulu, belum lapor dulu ke prinsipal, persetujuannya 2 tahun kemudian nggak akan ngejar. Dan itu yang pertama. Yang kedua, UKM itu kecil. Justru kekecilannya ini yang kita anggap sebagai kekuatan. Misalnya, kita bikin restoran bakmi di ujung jalan kompleks, pintu masuk kompleks, itu sangat kompleks jadi pelanggan kita sudah. Jadi, betul. Dan itu ketika orang nggak boleh masuk kompleks, kita bebas untuk memasarkan dalam kompleks. Nah, betul. Ini yang ini. Oke. Bila COVID-19 berlanjut lama, strategi apa buat yang bergerak di furniture agar bisa eksis bahkan maju? Nah, monggo Mas, silakan. Ya, tentu tetap selalu seperti saya bilang tadi, contohkan ya, kalau misalnya saya ngebayangin
kan sekarang kan eranya kan era komunitas, eranya era apa namanya konten segala macam. Kalau saya saranin sih ya tadi kolaborasi sama interior designer, terus bikin desain rumah yang sederhana, interior rumah yang sederhana, supaya tadi mental illness-nya orang-orang itu bisa terkurangi gitu. Jadi justru bikin kontennya adalah istilah saya interior terapi gitu. Kan bukan tidak mungkin terapi interior yang bisa memecahkan masalah yang COVID ini lama gitu, karena bisa meyakinkan bahwa kan jelas kalau furniture kan home ya, furniture kan identik dengan home. Sementara ini work from home. Bayangin apa nggak pengen dengan interior yang lebih menghibur gitu, sementara ketemunya istrinya cuma ketemunya istri terus gitu kan, pengen juga melihat kursi yang cantik gitu kan. Misalnya nih. Jangan kedengeran sama istri. Soalnya lagi ini juga, lagi Zoom juga. Jadi. Lagi Zoom. Iya. Jadi menurut saya harus pintar membaca ini, walaupun kalau saya membayangkan jualan mobil lebih susah ya dibandingin interior. Menurut saya. Mobil sekarang mungkin rumah juga susah, karena di zaman sekarang kayak rasanya ya kita tahu lah kategori mana yang sebenarnya masih punya peluang dan kategori mana yang susah gitu. Ya, jadi kita menggunakan strateginya dokter hewan, ya. Gimana? Yang sakit itu hewannya, tapi yang diobati itu yang punya. Ya kan? Yang lebih khawatir itu yang punya. Oh, tadi malam panasnya sekian derajat. Wah, kucing saya mencret gitu kan. Itu kucingnya sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Tapi yang punya itu harus diobatin. Nah, sama dengan interior ini kan. Interior ini, kalau Anda bisa memberikan solusi yang mengobati yang punya rumah, bahwa work from home, wah ini desainnya. Kemudian learn from home, ini desainnya. Kemudian pantry untuk ibu masak-masak, tempat bumbu masak, banyak sekali yang bisa kita dari diskusi kita aja udah banyak mas, idenya mas, banyak mas. Jadi kan sekarang boleh banyak yang berbisnis di rumah, pasti kan pengen mungkin studio kecil gitu kan, mungkin ya sekedar ada papan hitam atau apa, itu menjadi sebuah alternatif gitu, karena kan rumah menjadi core-nya gitu, core-nya jadi rumah kan sekarang kan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih mas dari Ayam Bakar Gokil. Wah, kira-kira perencanaan keuangan buat 4 bulan ke depan gimana ya buat UMKM? Ini menurut saya kalau ayam bakar ini yang bisa menolong dan menjadi survival adalah delivery. Bagaimana kata kuncinya bagaimana food experience di restoran itu bisa dibawa ke rumah. Jangan di restoran enak sampai di rumah anyep. Itu kan challenge itu. Bagaimana mas sarannya? Ya, memang kalau ngomong kondisi sekarang pasti semua akan larinya ke digital, delivery, segala macam ya. Tapi menurut saya memang nggak ada salahnya dicoba dan juga dipikirkan juga ke arah nanti ketika sudah pelan-pelan pulih, mungkin lobbynya dari sekarang, jualannya dari sekarang, mungkin ke kantor-kantor, ke ya daerah sekitar, kan mulai dipetakan gitu di situ kantor mana aja, segala macam. Itu menjadi sangat penting karena gimana pun juga unsur sosial juga jangan dilupakan, sosial masyarakat segala macam, dan mungkin ya bikin paket-paket harga khusus segala macam. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya sendiri juga PR, saya tidak bisa memberi saran yang ini karena saya juga memiliki problem yang sama terus terang. Tapi memang harus punya plan yang cukup coba terus lah gitu kasarnya gitu. Jadi jangan sampai mandek untuk bisa menjawab hal-hal seperti ini karena sekarang kan juga masih sangat sulit untuk itu. Semua orang sangat bervariasi. Semua orang nggak tahu jawabannya mas. Semua orang nggak tahu jawabannya. Apalagi ini untuk diri sendiri aja nggak tahu, apalagi buat orang lain. Iya betul. Nah, sementara kalau kita bicara chaos itu kan yang hilang itu trust.
Yang hilang Ya. itu kepercayaan. Jadi Betul. orang ngomong apapun udah nggak percaya. Mau dari Ya. tukang permen sampai presiden ngomong itu kita nggak bisa langsung percaya gitu ya. Katanya ada bantuan sembako, nggak taunya kita tunggu-tunggu ternyata nggak datang misalnya gitu ya. Jadi, ya, betul. Nah ketika orang kehilangan kepercayaan, kita justru harus membangun kepercayaan. Menurut saya gitu. Nah, Ya. satu hal yang sebetulnya saya selalu sampaikan, ketika Wuhan terjadi virus di bulan Desember itu vaksinnya belum ketahuan, Mas. Ya. Vaksinnya belum ada, tanda-tanda akan ketemu itu belum ada. Nah, ketika Indonesia masuk ke pandemi ini, COVID-19, itu di awal Maret itu sudah ada tanda-tanda akan ketemu vaksinnya itu. Nah, jadi saya sih optimis Indonesia akan lebih cepat dari segi itu ya. Cuma kalau kemudian rakyatnya itu nyantai, jalan-jalan gitu, ya nggak kelar-kelar ini nanti urusannya. Ya, betul. Jadi ya salah satu jawabannya ya kita harus disiplin, tinggal di rumah dan betul-betul menjaga kesehatan. Oke. Mas. Dengan begitu mudah-mudahan cepat ya. Iya, betul. Ini ada yang nanya, tapi sebetulnya ini curhat sih. Namanya Good Hang Chips. Saya UKM dan saya terdampak pandemi, Pak. Mohon wejangannya. Nah, ini yang perlu dibenahi adalah kata UKM itu sendiri. Karena banyak teman-teman UKM saya perhatikan itu ngaku UKM itu sebetulnya mau menunjukkan bahwa dia nggak berdaya. Jadi kenapa kok nggak ngerti marketing? Oh, saya kan UKM, Pak. Kenapa kok nggak maju-maju? Saya kan UKM, Pak. Kenapa kok restorannya kotor? Loh, saya kan UKM. Jadi seolah-olah UKM itu menjadi pembenaran dari sebuah kekurangan. Nah, ini yang mesti dirombak dulu nih. Bahwa UKM itu jelas bahwa kalau Anda punya bisnis di bawah 4,8 miliar setahun, Anda bayar pajaknya 0,5%. Malah buat UKM saat ini, 6 bulan ke depan, Anda nggak perlu bayar pajak. Gitu. Ya, betul. Jadi, UKM itu punya penghasilan 4,8 miliar loh setahun, diakui pemerintah loh itu. Jadi, jangan menganggap bahwa UKM itu penuh ketidakberdayaan, ya jangan begitulah. Ya, betul. Mas Handoko, saya ini pengen ngobrol panjang nih, cuman waktunya tinggal 3 menit lagi. Kita bagi 2. Mas Handoko silakan 2 menit merangkum pembicaraan kita malam ini. Nanti 1 menit saya pakai buat pamitan. Silakan. Ya, oke. Saya melanjutkan yang UKM tadi, Mas. Saya juga sangat setuju dan apa yang saya obrolin tentang purpose, pentingnya purpose segala macam untuk meningkatkan katakanlah brand lokal keren. Saya sendiri sebenarnya juga agak kurang seneng kalau mau jujur pakai istilah UKM karena benar UKM itu kayak menandakan inferiority. Padahal yang kita butuhkan sekarang sebenarnya justru percaya diri dan sebenarnya apa yang saya lakukan kan sama teman-teman adalah mengangkat creative confidence atau katakanlah brand confidence dari pelaku-pelaku lokal gitu, dan mudah-mudahan dengan kita ngobrol ini saya yakin Mas Dwi juga punya idealisme yang sama. Saya rasa sekarang waktunya dengan nggak ada COVID ataupun ada COVID ini lokalitas menjadi sangat penting sih untuk kita bangun. Setuju. Momentumnya tepat lah. Itu Pak dari saya. Makanya saya bikin gerakan Indonesia Spicing the World. Yes. Itu potensinya besar sekali. Iya, sama-sama kita Mas nanti kita gerakan. Ya. Mas Handoko, terima kasih banyak untuk waktunya. Juga teman-teman, terima kasih untuk waktunya mendengarkan obrolan kita. Mudah-mudahan nanti Mas Handoko ada waktu lagi untuk ngobrol. Mungkin ngabuburit sambil nunggu buka puasa gitu ya. Kita ngobrol lebih detail lagi, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan segala macam. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.